AGH 15 tahun pacar Mario Dandi kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Meski begitu, AGH tak bisa disebut sebagai tersangka lantaran usianya yang masih di bawah umur. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi dalam konferensi persnya Kamis 2 Maret 2023. AGH tak bisa disebut sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Perubahan status AGH ini berdasarkan pada bukti rekaman CCTV di TKP yang ada dan keterangan saksi lain. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan dan menahan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Kini kasus telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Lalu untuk AGH, sekarang ia telah ditetapkan sebagai pelaku dan terancam 12 tahun penjara. AGH dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun karena masih di bawah umur, AGH berpeluang untuk tidak ditahan dan tidak bisa menyandang status tersangka. Hengki menambahkan, ada aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus ditaati. Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Anak Ahmad Sofyan mengatakan penyidik harus punya alasan objektif mengenai putusan AGH ditahan atau tidak. Ia menambahkan, 3 alasan objektif tersebut adalah jika pelaku melarikan diri, diduga melakukan tindakan pidana lagi, dan merusak barang bukti. Anak AG, kami selalu sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum, itu pasalnya adalah 76C Junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP tentang ancaman maksimal. Nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.